Saudara-saudara, coba kalian baca komentar berikut ini. Ini komentar yang sekilas tampak sangat baik mewakili pemikiran di TV. Coba kalian pause dan baca komennya. Nah, jadi saudara, komentar itu adalah komentar dia di video saya yang ini, yang mana dia itu membuat pembedaan logis antara dua hal, yaitu yang pertama, rencana keselamatan Allah melalui salib. Dia mengatakan bahwasannya dalam pemahaman Edis setuju bahwa salib dalam arti penyelamatan memang rencana Allah, karena Allah berketetapan menyelamatkan manusia melalui kematian Yesus di kayu salib. Jadi dia membedakan rencana penyaliban sebagai keselamatan dari Allah, dibedakan dengan rencana penyaliban sebagai tindakan manusia dan iblis. Jadi menurut dia, Edis menolak untuk mengatakan penyaliban itu sendiri, yakni persenggolan jahat antara para imam, Yudas, Pilatus, dan sebagainya, itu adalah rencana Allah. Menurut dia, Edis menolak untuk mengatakan itu. Menurut Edis, ya, dalam pandangan dia, penyaliban itu sendiri hanya dari pandangan iblis adalah tindakan jahat dari manusia dan iblis, bukan bagian dari kehendak Allah. Dia menyebut bahwa tidak ada ayat atau bapak gereja maupun reformator yang secara eksplisit mengatakan penyaliban adalah rencana Allah. Yang ada hanyalah bahwa Allah memakai peristiwa itu untuk tujuan keselamatan, bukan bahwa Allah merancang kejahatan itu. Terakhir dia menyebut Episkop Daniel sebagai orang yang memahami isu ini dari sudut pandang dialog dengan Islam. Karena ya kita tahu kan Muslim seringkali menolak penyaliban sebagai kehendak Allah. Menurut Muslim, Allah tidak membiarkan nabinya mati seperti itu. Jadi katanya si Daniel ini, Romo Daniel yaitu menjelaskan hal ini untuk menjawab presupposisi Muslim, bukan untuk menyangkal doktrin Kristen. Intinya saudara-saudara, dia itu ingin menegaskan penyaliban adalah tindakan jahat manusia dan iblis. Keselamatan melalui penyaliban itu adalah rencana kekal Allah. Dalam pemahaman dia, Edis itu mengajarkan Allah tidak merancangkan kejahatan, tapi mengizinkan dan memakai kejahatan itu untuk rencana Allah yang baik. Saudara, sekilas komentar ini tampak cerdas mewakili Edis. Tapi benarkah penyaliban pada peristiwa itu sendiri? Ya, baik semua persenggolan yang ada, konspirasi yang ada untuk membunuh Yesus, bahwa semua itu adalah sesuatu yang bukan bagian dari rencana kekal Allah. Saudara-saudara, dari video awal saya membahas Edis terkait isu ini, saya sudah menegaskan bahwa kita setuju kalau penyaliban Kristus memang melibatkan kejahatan manusia dan iblis. Tidak ada orang Kristen sejati yang menyangkal bahwa Yudas, imam-imam Yahudi, Pilatus bertindak jahat. Tapi Alkitab juga dengan sangat jelas mengatakan bahwa semua itu terjadi menurut maksud dan rencana Allah. Kisah pasal 2 ayat 23 kan, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Saudara perhatikannya, ini bukan cuma tentang rencana keselamatan melalui salib, tapi tentang rencana penyaliban itu sendiri. Karena teksnya menyebut langsung tindakan menyalibkan dan membunuh, ya, sebagai hal yang terjadi menurut maksud dan rencana Allah. Artinya kejahatan manusia dalam peristiwa penyaliban itu nggak berdiri di luar rencana Allah, tapi justru termasuk di dalamnya. Meskipun Allah sendiri tidak menjadi pelaku moral dari kejahatan mereka itu kan. Dalam teologi reform, saudara, kita membedakan dua hal. Kehendak preskriptif atau moral will, apa yang Allah perintahkan dan anggap baik. Misalnya, jangan membunuh dan lain sebagainya. Nah, itu moral will atau kehendak preskriptif ya. Kita bedakan itu dengan kehendak dekretif atau sovereign will. Apa yang Allah tetapkan terjadi dalam sejarah, termasuk hal-hal yang secara moral jahat. Misalnya penyaliban Yesus sendiri. Saudara, penyaliban adalah jahat menurut kehendak moral Allah. Tapi penyaliban juga adalah kehendak dekretif Allah. Karena Allah sudah menentukan peristiwa itu, bagaimana proses peristiwa itu terjadi, siapa saja yang menjadi pelaku di dalamnya, semua ada dalam kehendak dekretif Allah demi rencana keselamatan kekal. Ada sebuah bagian dalam Alkitab, saudara, yang mengajarkan
jelas menunjukkan ide ini sangat eksplisit, yaitu bagian ketika Yesus di hadapan Pilatus. Yohanes 19 ayat 10-11 dikatakan begini, maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab, perhatikan baik-baik. Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Saudara-saudara, coba jawab saya, saudara-saudara. Siapa maksud Yesus di bagian ini, saudara-saudara? Tentu Allah. Dan siapa maksud Yesus di bagian ini? Tentu Yudas. Pertanyaannya, siapakah yang menyerahkan Yesus kepada Pilatus? Allah atau Yudas? Jawabannya kedua-duanya. Allah menyerahkan Yesus kepada Pilatus melalui Yudas. Maksud Allah adalah untuk penebusan, maksud Yudas adalah untuk keuntungan dirinya sendiri. Jelas? Jelas, saudara. Kalau sudah jelas, stop mengatakan bahwa penyaliban itu yang terjadi atas kejahatan manusia bukanlah bagian dari kehendak Allah. Itu kehendak Allah, kehendak dekretif Allah. Tidak ada yang terjadi di luar kehendaknya, saudara. Jika ada pribadi yang bisa berhasil melakukan sesuatu di luar kehendaknya, entah itu baik atau buruk, maka pribadi itu sudah setara dengan Allah. Kalau ada orang mampu berbuat baik, saudara, itu karena Allah menghendaki dia mampu berbuat baik. Kalau ada orang jahat bisa berbuat jahat, itu karena Allah juga memberikan keputusan dia bisa berbuat jahat. Sekarang, apakah mereka yang menyalibkan Yesus, mereka melakukan itu tanpa ada dalam kedaulatan Tuhan? Mereka bisa bertindak, Allah nggak menghendaki itu terjadi, Allah nggak mengizinkan, Allah nggak mau, tapi karena mereka mau, mereka menghendaki, mereka ingin, maka terjadi, dan Allah akhirnya bereaksi, memanfaatkan itu. Ya, dalam kekekalan Allah tahu. Ya, aneh juga ya saudara ya, kalau kita pakai logika bahwa Allah mengetahui dan membiarkan itu untuk mendapatkan keuntungan dari peristiwa itu kalau dipandang seperti itu bisa jadi satu contoh yang buruk juga kalau dalam kehidupan nyata juga kan. Kalau kalian mengatakan, masa Allah menetapkan gak adil? Oke, sekarang dengan pengetahuan Allah, kalau kamu tahu bahwa misalnya adik perempuanmu akan diperkaos, ya, kamu bisa menolong dia, kamu bisa mencegah itu terjadi, kamu bisa membuat itu nggak terjadi karena itu pemerkosaan, pembunuhan kepada adik perempuanmu. Dan kamu membiarkan itu. Ya, jadi kita harus fair dalam melihat segala sesuatu, saudara. Ya, nah dalam teologi reform sangat baik memisahkan antara kehendak will ya, kehendak preskriptif dan kehendak dekretif. Kehendak preskriptif itu adalah semua yang diperintahkan, jangan membunuh, jangan mencuri dan sebagainya. Itu yang betul-betul dia perintahkan kepada manusia untuk dilakukan. Secara moral itu baik dan memang haruslah seperti itu. Tapi ada juga dalam Allah itu adalah kehendak dekretif, bahwa dia memiliki kedaulatan atas segala sesuatu yang terjadi, yang semuanya tidak terjadi di luar kehendaknya. Ya, tidak. Segala sesuatu terjadi di dalam penetapan, rancangan, dan kehendak dia. Tidak ada kejahatan yang berhasil terjadi itu karena dia hanya sekedar tahu dan mengizinkan, tidak, tapi pengetahuannya tidak lepas dari kehendak, kedaulatan, keputusannya, dekretnya yang kekal. Kemudian, saudara, dalam komentar itu, dia membuat klaim bahwa tidak ada bapak gereja atau reformator yang mengajarkan bahwa penyaliban adalah rencana Allah. Dan jelas klaim itu sangat amat ngawur, saudara. Saudara, pertama ya, Pak Aldo ini meminta sesuatu kutipan yang eksplisit seperti yang dia minta begitu, itu seperti menunjukkan logikanya Muslim sih ya. Ingin meminta satu kutipan yang betul-betul menyatakan spesifik seperti itu. Mana ada bapak gereja reformator yang dengan eksplisit mengatakan bahwa penyaliban adalah rencana Allah. Dia minta eksplisit ya. Itu seperti para Muslims meminta ayat-ayat yang diminta secara eksplisit
Aku adalah Tuhan, sembahlah aku, kata Yesus. Jangan berpikir seperti itu. Ya, kita tahu ya, kalau Alkitab sudah eksplisit ya. Alkitab loh, otoritasnya lebih tinggi dari para bapak gereja, dari para reformator. Sudah sangat eksplisit bahwa penyaliban itu adalah rencana Allah. Ya, tadi ayat yang sudah saya tunjukkan ya, jelas. Tapi juga sebenarnya ya, dalam case-case melawan para bidat di masa lalu, ada banyak bidat muncul menolak penderitaan Kristus sebagai bagian dari rencana Allah. Dan para bapak gereja sudah membantah mereka. Kemarin saya melihat Pak Verbum Veritatis mengupload video sekitar setengah jam menjelaskan tentang beberapa kutipan bapak-bapak gereja yang mungkin ya secara eksplisit tidak mengatakan penyaliban adalah rencana Allah, tapi teologi, ya, motif, maksud dari kutipan-kutipan itu secara langsung menunjukkan bahwa para bapak gereja mengajarkan seperti yang kami ajarkan, bahwa salib ya, pada peristiwa itu sendiri memang adalah bagian dari rencana Allah. Saudara, terakhir saudara ya, untuk sedikit koreksi, kalau kalian perhatikan, komentar Pak Aldo ini memiliki kesalahan logika yang bernama false dikotomi atau dikotomi palsu, yaitu dia membuat seolah-olah kita itu harus memilih hanya siapa yang berkuasa pada peristiwa penyaliban itu sendiri, maupun pada karya keselamatan melalui salib. Menurut Pak Aldo dalam pandangan Edis TV, bahwa tidak boleh mengatakan salib sebagai rencana Allah, hanya boleh mengatakan Allah merencanakan keselamatan dan bukan penyaliban itu sendiri. Saudara-saudara, itu false dikotomi dalam memandang karya Allah di dalam penyaliban. Baik proses peristiwa penyaliban dan keselamatan melalui salib, Allah berdaulat atas dua-duanya. Semuanya terjadi atas keputusan kehendak kekalnya. Yang membedakan itu adalah jenis kehendak yang saya jelaskan tadi. Bahwa kejahatan mereka yang menyalibkan ada dalam kehendak dekret Allah. Bukan kehendak moral. Allah gak memerintahkan mereka untuk melakukan itu. Secara moral untuk dilakukan, tidak. Kalau kalian sulit menerima fakta bagaimana bisa di balik kejahatan ada rencana Allah, kalian bisa nonton video saya yang ini. Di sini saya menjelaskan kenapa bahkan dalam kejahatan pun Allah tetap berdaulat. Bukan bertanggung jawab ya. Allah tidak bertanggung jawab atas kejahatan. Bedakan kata berdaulat dan bertanggung jawab. Kedaulatan Allah, saudara, itu punya tujuan yang baik, bahkan di atas kejahatan manusia. Jadi saudara, jelas, Alkitab menyatakan keduanya benar secara bersamaan. Penyaliban adalah kejahatan manusia, tapi kejahatan itu sendiri tidak berarti itu lepas dari kedaulatan Allah. Manusia yang melakukan kejahatan kepada Yesus, yang menyalibkan Yesus, tidak menihilkan fakta bahwa itu juga ada dalam kedaulatan rencana Allah. Tidak ada kejahatan yang terlalu berat yang berhasil dilakukan di luar keputusan Allah, apakah itu akan terjadi atau tidak. Dari sini juga saudara-saudara, mohon jangan menjadi orang yang bodoh, yang mencari kesimpulan bahwa karena Allah berkuasa atas jahat dan baik, maka mari kita berbuat jahat. Itu menunjukkan bahwa hati Anda memang cinta kejahatan dan Anda itu bukan orang pilihan karena Anda cinta berbuat jahat. Orang pilihan, dia ketika mengetahui ini, maka dia semakin takut berbuat jahat karena dia tahu bahwa sebagai orang pilihan dia ditetapkan untuk melakukan pekerjaan baik seperti kata firman Tuhan, bahwa kita dipilih untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi kalau Anda hatinya ingin berbuat jahat, ketika Anda tahu bahwa Allah berdaulat atas kejahatan, maka mari berbuat jahat, maka Anda orang-orang yang bukan pilihan. Jadi saudara, jelas Alkitab menyatakan keduanya benar secara bersamaan. Penyaliban adalah kejahatan manusia, tapi kejahatan itu tidak berarti itu lepas dari kedaulatan Allah. Manusia yang melakukan kejahatan kepada Yesus, yang menyalibkan Yesus itu tidak menihilkan fakta bahwa itu juga ada dalam bagian rencana Allah. Karena dia adalah Allah, maka dia berdaulat bahkan atas niat jahat manusia. Ya, tidak ada kejahatan yang terlalu hebat yang berhasil dilakukan di luar keputusan Allah, apakah itu akan terjadi atau tidak. Akhirnya saudara, kalau kalian cermat memperhatikan, justru disinilah keindahan Injil. Allah tidak hanya menebus dosa manusia melalui salib, tapi bahkan Allah tetap berdaulat bahkan atas kejahatan manusia yang terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah. Ya, dia membuat penyaliban orang yang suci,
yang tidak berdosa ini, yang sangat menderita ini, menjadi karya penebusannya. Itulah sebabnya saudara-saudara, penyaliban bukan sekedar rencana keselamatan melalui salib, melainkan bagian dari rencana keselamatan yang Allah atur dari kekekalan. Dan sekali lagi, jangan tarik kesimpulan bahwa mereka yang jahat itu berjasa. Hanya orang bodoh yang tarik kesimpulan begitu, saudara. Karena jelas mereka yang berbuat jahat tidak bertujuan menyelamatkan manusia. Hanya Allah yang harus dimuliakan atas segala yang baik. Bahkan ketika yang baik itu merupakan akibat dari sebuah kejahatan. Karena manusia jahat hanya merancangkan kejahatan, sedangkan kebaikan selalu adalah rencana Allah. Kalau ada seorang istri yang mandul dibunuh oleh seseorang jahat misalnya, dan suaminya kawin lagi, akhirnya punya anak. Apakah orang yang membunuh itu harus diberikan ucapan terima kasih karena telah membunuh istri mandul dari suami yang tadi? Sudah gila kalian kan kalau mau mengatakan dia berjasa? Kenapa sih kalian mau terpengaruh dengan omongan para muslim polemikus? Ya, jangan terpengaruh lah. Jadi saudara Pak Aldo khususnya, saya setuju bahwa penyaliban melibatkan kejahatan manusia dan iblis. Tapi Alkitab secara eksplisit menyebut bahwa semua itu terjadi menurut maksud dan rencana Allah. Jadi nggak benar kalau dikatakan penyaliban itu pada peristiwa itu sendiri, bukan rencana Allah. Dalam teologi Alkitab, Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk tujuannya yang ilahi, yang mulia, tanpa menjadi pelaku kejahatan itu sendiri. Itulah hebatnya Allah dan justru disitulah keindahan kemuliaan Injil. Dosa manusia tidak mampu mengalahkan kuasa Allah. Malah Allah berdaulat bahkan atas dosa manusia. Itulah Allah yang sejati. Ya, Allah berdaulat ya, bukan Allah bertanggung jawab sekali lagi. Jangan jadi orang bodoh. Pesan bagi kita saudara-saudara, jangan kira setiap kejahatan manusia, evilnya manusia di dunia ini, begitu hebat sehingga Allah seperti kebingungan bagaimana harus mengatasinya. Saudara percayalah, di balik setiap kejahatan, Allah tetap berkuasa, dia tetap Allah, dia tetap pegang kendali, dia sedang membawa kita pada kemuliaan yang tak terkira pada akhirnya. Terpujilah Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Amin.